Halo teman-teman by Trip Explore. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi sebuah tempat yang tersembunyi di tengah hutan belantara. Sebuah bendungan tua peninggalan Belanda, yang dikenal dengan nama Bendungan Cisuru. Bangunan ini memiliki nilai sejarah yang mendalam dan menjadi saksi bisu penjajahan kolonial Belanda di tanah Pasundan. Sedikit cerita, akses jalan menuju ke Bendungan Cisuru benar-benar menguji kesabaran, bahkan kalau boleh jujur saya sempat kasasap alias tersesat karena melihat petunjuk dari Google Maps. Tapi setelah saya ikuti aliran Sungai Cisokan dan bertanya kepada warga sekitar, akhirnya dengan penuh effort sang bendungan legendaris berhasil ditemukan. Nah, kita harus melewati jalan setapak ini dulu untuk menuju ke lokasi. Jalan ini hanya cukup untuk kendaraan roda 2. Kalau kendaraan roda 4 tidak bisa lewat sini, tapi bisa dititipkan di halaman rumah warga sekitar kemudian dilanjutkan jalan kaki dengan jarak yang lumayan bikin haheho. Lokasi Bendungan Cisuru ini berada di Kampung Alun-Alun, Desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Jaraknya sekitar 22 km dari pusat kota Cianjur, kurang lebih memakan waktu 1 jam perjalanan. Akses ke sini cukup sulit karena tidak ada papan petunjuk menuju ke lokasi, jadi jika mau berkunjung ke sini disarankan pakai petunjuk dari aplikasi Google Maps sampai ke Desa Sukarama, Kecamatan Bojong Picung, lalu diteruskan dengan bertanya ke warga sekitar. Kalian yang belum pernah ke sini pasti akan terkejut, termasuk saya sendiri karena ternyata lokasi bendungannya berada di tengah hutan dan jauh dari pemukiman warga sehingga membuat adrenalin saya terpacu. Semua kesulitan selama perjalanan menuju ke sini akhirnya terbayarkan setelah sampai ke lokasinya. Sebentar lagi kita sampai. Serius, saya baru pertama kali ke sini. Rasa penasaran dan keingintahuan menggebu-gebu di dalam hati. Karena dengan mengunjungi tempat baru bisa meningkatkan mood dan mengubah suasana hati lebih positif. Hitung-hitung healing tipis-tipis. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup melelahkan, selamat datang di Bendungan Cisuru, salah satu bangunan tua peninggalan kolonial Belanda yang masih eksis hingga saat ini. Bendungan Cisuru dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1897. Pada masa itu, Belanda membangun banyak infrastruktur air untuk mendukung perkebunan teh, kopi, dan sawah di sekitar wilayah Jawa Barat. Aliran sungai yang dibendung yaitu Sungai Cisokan. Sungai Cisokan ini merupakan anak Sungai Citarum. Bendungan ini berfungsi mengatur irigasi, menampung air, sekaligus menjaga pasokan ke sawah dan perkebunan besar yang dulu dikuasai Belanda. Menariknya, meski dibangun dengan teknologi sederhana, konstruksinya masih kokoh hingga sekarang, lebih dari 100 tahun kemudian. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat bagian-bagian bendungan legendaris ini. Arsitekturnya khas zaman Belanda, tapi yang membuat saya begitu takjub, bangunan ini tidak terlihat seperti bangunan peninggalan Belanda, masih cukup terawat, padahal usianya sudah 128 tahun. Arsitektur bangunan Belanda memang terkenal dengan kekokohan dan ketahanannya menghadapi berbagai macam cuaca. Salah satu buktinya Bendungan Cisuru ini, bikin saya berpikir, kira-kira apa rahasianya mereka bisa membuat bangunan yang tahan lama hingga ratusan tahun? Kalau kalian punya pendapat, silahkan sampaikan di kolom komentar. Nah, di depan ada sebuah papan informasi mengenai bendungan legendaris ini. Ternyata penanggung jawab bendungan ini dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Citarum. Nama daerah irigasinya berbeda lagi yaitu Cihea, dan sungai yang dibendungnya adalah Sungai Cisokan, anak Sungai Citarum. Luas area wilayah yang diairi bendungan ini sekitar 5.484 hektar. Di sini juga terdapat informasi kalau bendungan ini didirikan tahun 1897, yang menandakan kalau bangunan ini sudah berdiri sekitar 128 tahun, sangat tahan lama kalau dibandingin dengan bangunan zaman sekarang yang cuma tahan puluhan tahun. Di sini saya menemukan papan informasi resmi menjelaskan aturan operasional pintu air. Jika tinggi muka air hanya 5 cm di atas mercu, pintu penguras akan ditutup. Sementara pintu intake disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, jika air naik hingga 30 cm,
Pintu penguras akan dibuka 10 cm untuk menjaga keseimbangan aliran. Tujuannya adalah mengatur debit air supaya irigasi tetap lancar dan bendung tidak meluap. Informasi ini menunjukkan betapa pentingnya Bendungan Cisuru dalam mengatur debit air untuk pertanian dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, uniknya, bendungan ini memiliki sebuah terowongan air yang berdiameter 3 meter sepanjang 1.200 meter. Terowongan ini menembus perbukitan di kawasan perkebunan dan hutan ini menjadi saluran air dari sungai menuju saluran irigasi. Tak terbayangkan, bagaimana teknologi Belanda zaman dulu bisa membuat terowongan air semacam ini. Takjub karena seperti hal yang mustahil. Tapi bercampur sedih, karena selama pembangunan terowongan air ini banyak mengorbankan warga asli pribumi untuk melubangi tebing dan membuat terowongan air. Banyak warga yang dijadikan pekerja meninggal bukan semata-mata efek kerja paksa saja, tapi adanya wabah malaria yang mengganas sehingga para pekerja jatuh sakit hingga meninggal. Kita doakan semoga arwah para pekerja diampuni dosanya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita lanjut lagi eksplorasinya untuk melihat pemandangan alam yang begitu indah dari atas bendungan ini. Sekedar informasi, Bendungan Cisuru ini begitu penting perannya bagi masyarakat sekitar khususnya di sektor pertanian, karena dapat mengairi 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur, yaitu Kecamatan Bojong Picung, alias Bon Jovi, Kecamatan Ciranjang, dan terakhir Kecamatan Haurwangi. Menurut banyak sumber, Bendungan Cisuru dibangun pada masa pemerintahan Bupati Cianjur R.A.A. Prawira Dirja II, tahun 1862 sampai tahun 1910. Nah, ini yang sedang kalian lihat adalah pintu air irigasi Cihea. Masih terlihat kokoh padahal sudah berusia ratusan tahun. Ketika debit air sungainya melewati ambang batas aman, maka pintu air ini akan dibuka lalu dialirkan ke irigasi Cihea. Asli, takjub dengan pemandangan seindah ini, sejuk dan bikin adem mata yang melihatnya. Ditemani suara air mengalir. Banyak bebatuan yang terlihat dari sini dan lembah yang hijau. Begitu epik, view-nya mirip di film Jurassic Park. Ngeri, kelihatan begitu luas dan dalamnya Sungai Cisokan ini. Merinding takut kepleset. Yang penting harus hati-hati ketika berkunjung ke sini. Gak boleh sompral apalagi main-main. Ternyata Bendungan Cisuru memiliki keindahan alam yang benar-benar membuat tenang, seperti adanya pepohonan hijau, suara air yang menenangkan, dan hembusan angin yang sejuk. Bendungan Cisuru ini memiliki panorama alam yang begitu indah. Berwisata sambil mengenal sejarah bangunan peninggalan Belanda. Di sebelah ujung bendungan ini juga ada sebuah taman kecil, nanti saya tunjukkan. Kembali ke topik awal, kendati sudah berusia lebih dari 100 tahun, kondisi bendungan masih terlihat kokoh. Bendungan Cisuru juga masih berfungsi dengan baik. Hal itu menunjukkan hebatnya teknologi yang digunakan kolonial Belanda saat itu. Bendungan Cisuru adalah salah satu infrastruktur yang penting dan vital peninggalan kolonial Belanda. Bagaimana tidak, Bendungan Cisuru menjadi sumber air satu-satunya bagi irigasi Cihea. Irigasi Cihea merupakan sebuah irigasi yang mengalir sepanjang puluhan kilometer dan mengairi ribuan hektar sawah yang ada di 3 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bojong Picung, Kecamatan Haurwangi, dan Kecamatan Ciranjang. Irigasi Cihea mampu mengairi sekira 5.481,7 hektar sawah. Selain itu irigasi Cihea juga mampu memenuhi kebutuhan air untuk kebutuhan rumah tangga ratusan keluarga yang ada di sepanjang aliran irigasi. Irigasi Cihea yang sumber utama airnya dari Bendungan Cisuru ini memang luar biasa. Betapa tidak? Karena hulu irigasi Cihea merupakan area yang hampir mustahil bisa dilewati air, karena berupa tebing berbatu cadas. Namun dengan kemampuan teknologi yang dimiliki kolonial Belanda, air dari Bendungan Cisuru bisa melewati dan mengalir ke irigasi Cihea. Caranya, kolonial Belanda saat itu melubangi tebing yang keras berbatu cadas itu dan membuat terowongan air yang sebelumnya saya perlihatkan di awal video. Bendungan Cisuru yang menjadi pemasok utama air irigasi Cihea menjadi salah satu bukti keberadaan dan peninggalan kolonial Belanda di wilayah Kecamatan Bojong Picung, Cianjur. Peninggalan kolonial Belanda tersebut benar-benar syarat manfaat, terutama bagi sektor pertanian di wilayah Kecamatan Bojong Picung dan sekitarnya. Saya membayangkan seandainya Bendungan Cisuru dan irigasi Cihea tidak ada,
maka daerah Bojong Picung dan sekitarnya akan menjadi daerah rawan air. Sebab wilayah itu tidak memiliki sumber air lain yang cukup memadai. Inilah taman yang saya maksud. Kalian yang berkunjung ke sini, bisa duduk-duduk santai sambil menikmati udara sejuk di taman ini. Cuman sayangnya ketika saya merekam video ini ada pasangan sejoli yang sedang dimabuk asmara berduaan di taman ini. Jadi nostalgia admin sewaktu muda kakak kita biarkan pasangan muda-mudi tersebut di sana karena gak enak juga merekam kegiatan mereka. Dikira jadi orang ketiga hehehe. Di sini suasananya benar-benar adem. Angin sepoi-sepoi terasa sejuk dan begitu tenang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kalian yang ingin mencari tempat untuk menikmati alam sambil belajar sejarah bisa berkunjung ke sini. Cuman mesti ekstra sabar karena akses jalannya cukup menantang. Tapi kesulitan perjalanan tersebut terbayarkan dengan suasana syahdu di sini. Apalagi kalian pecinta sejarah bisa sambil mempelajari salah satu bendungan tua peninggalan Belanda di Indonesia ini. Nah, kita lanjut eksplorasinya. Tadinya saya mau nyebrang ke taman yang ada di sebelah sana tapi lagi ada perawatan berkala oleh tukang bersih-bersih jadi saya hanya bisa merekam dari jauh. Kalian lihat, pemandangan sekitar bendungan Cisuru ini begitu syahdu, ditambah angin sepoi-sepoi. Memang cocok dijadikan destinasi wisata sambil belajar sejarah. Nah, kebetulan di sini saya menemukan sebuah papan informasi mengenai aturan larangan untuk masyarakat sekitar. Di area bendungan ini, terdapat aturan yang wajib dipatuhi. Masyarakat dilarang mengambil batu, pasir, maupun tanah dalam radius 500 meter dari hulu dan 1000 meter dari hilir bendung. Pemanfaatan air irigasi pun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, memandikan hewan di sekitar bendungan tidak diperbolehkan, begitu juga dengan mendirikan bangunan di area bendungan. Aturan ini dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, demi menjaga kelestarian dan keamanan bendungan. Nah, di sini saya penasaran mengenai bagian bendungan Cisuru, yaitu terowongan air yang berada di tengah hutan. Mau tahu gimana penampakannya? Ikuti perjalanan saya. Kita mesti menuruni jalan yang sangat curam dan licin. Gak kebayang bagaimana licinnya kalau lagi hujan, cukup memacu adrenalin karena memang daerah ini jarang dilewati orang. Jalan setapak ini sudah cukup jelek, ditambah licin, suasananya juga beda banget, lebih terasa horor dan mencekam. Bukan berniat nakut-nakutin kalian, tapi memang perasaan saya benar-benar gak karuan. Sepertinya wilayah ini cukup angker. Akhirnya rasa penasaran saya terjawab. Inilah terowongan air yang menghubungkan irigasi Cihea. Disinilah air dari Sungai Cisokan mengalir ke sungai-sungai yang ada di Kecamatan Bojong Picung dan sekitarnya. Kalau diperhatikan ngeri juga, air yang mengalir begitu cepat, entah berapa kubik per menit. Coba kita lihat sekelilingnya. Banyak pepohonan yang memberi kesan angker, kalau malam hari benar-benar seram nih. Sungai Cisokan ini indah pemandangannya dilihat dari sini. Selain itu airnya cukup deras, cocok kalau dipakai aktivitas olahraga air seperti arung jeram. Tapi alangkah bijaknya kalau tempat bersejarah seperti ini kita rawat dan biarkan tetap alami agar kelak anak cucu kita tetap bisa berkunjung dan mempelajari sejarah bendungan peninggalan kolonial Belanda ini. Itulah kisah dan suasana bendungan Cisuru, peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga kini. Menurut kalian, apakah bendungan tua seperti ini sebaiknya dipugar agar tetap terawat, atau dibiarkan alami sebagai saksi sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Bay Trip Explore untuk menemani petualangan kita berikutnya. Sampai jumpa.